Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Nama saya Muhammad Fadil Akbar. Nama saya Muhammad Naufal Fawazadian. Nama saya Michael Salim. Nama saya Bang Fariz Javier. Nama saya Anthony Frederico. Kita ingin mempresentasikan warga negara dan negara. Next. Gue pengertian. Kata warga negara berasal dari kata civis atau civitas, arti anggota warga yang berasal dari city-state. Dalam bahasa Prancis dapat diistilahkan sebagai citoyen, yang memiliki makna warga dalam cite yang memiliki makna kota yang memiliki hak terbatas. Merupakan hasil terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu citizen yang memiliki makna yaitu warga negara atau juga dapat diartikan sebagai sesama penduduk serta individu tanah air. Istilah warga negara sendiri juga dibagi menjadi dua kategori, warga negara asing dan warga negara asing. Hubungan negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan terhadap warga negaranya serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. UUD 1945 secara jelas mencantumkan hak serta kewajiban negara terhadap rakyatnya. Prinsip Trias Politica ala Montesquieu melalui legislatif suara rakyat disampaikan, melalui eksekutif kewajiban negara dipenuhi dan hak-hak rakyat dilindungi. Melalui yudikatif aturan-aturan pelaksanaan hak dan kewajiban dijelaskan. Namun pada kenyataannya hingga kini negara belum bisa memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, negara lebih sering menuntut haknya. Hubungan warga negara dan negara. Hubungan antar negara dan warga negara identik dengan adanya hak dan kewajiban antara warga negara dan negaranya ataupun sebaliknya. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap warga negaranya, serta memiliki hak untuk dipatuhi dan dihormati. Sebaliknya, warga negara wajib membela negara. UUD 1945 secara jelas mencantumkan hak serta kewajiban negara terhadap rakyatnya melalui prinsip Trias Politica ala Montesquieu. Melalui tangan legislatif, suara rakyat disampaikan, melalui eksekutif kewajiban negara dipenuhi dan hak-hak rakyat dilindungi, sementara di tangan yudikatif, aturan-aturan pelaksanaan hak dan kewajiban dijelaskan. Idealnya seperti itu, namun pada kenyataannya hingga kini kita bisa menghitung dengan sebelah tangan seberapa jauh negara memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, negara lebih sering menuntut haknya. Ya, untuk selanjutnya ada negara. Negara adalah merupakan terjemahan dari beberapa kata asing yaitu state yaitu dari Inggris, stat yaitu dari Belanda dan Jerman, dan etat dari Prancis. Menurut Roger H. Soltau dalam Kalian dan Zubaidi 2010 halaman 77, negara adalah alat agensi atau wewenang atau authority yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Giuliardi 2014 halaman 54 menjelaskan pengertian negara sebagai berikut. Yang A itu negara adalah suatu organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya. Yang B, negara adalah sekelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang memiliki lembaga politik dan berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Maka negara memiliki sifat memaksa, sifat memonopoli, dan sifat mencakup semuanya. Memaksa adalah memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan menggunakan kekerasan fisik secara legal. Monopoli berarti memiliki hak untuk menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tanpa adanya saingan. Misalnya ada PT Kereta Api Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Yang terakhir ada mencakup semua, yaitu semua peraturan dan kebijakan negara berlaku bagi semua orang di wilayah negara yang bersangkutan. Terus ada unsur negara. Unsur negara adalah elemen-elemen yang harus dimiliki oleh suatu negara agar dapat disebut sebagai negara yang berdaulat.
Unsur-unsur ini bersifat wajib dan meliputi pertama ada wilayah, yaitu wilayah negara meliputi daratan, perairan, dan udara yang ada di atasnya. Batas-batas wilayah ini diakui secara internasional dan dijaga kedaulatannya oleh negara tersebut. Yang kedua ada penduduk atau sering disebut dengan rakyat. Penduduk merupakan sekelompok orang yang tinggal dan menetap di wilayah negara tersebut. Penduduk terdiri dari warga negara dan orang asing yang tinggal di negara tersebut. Yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat, yaitu pemerintah yang diakui sebagai otoritas tertinggi di negara tersebut. Pemerintah bertugas menjalankan roda pemerintahan, menegakkan hukum, dan menjaga keamanan serta ketertiban. Yang keempat yaitu memiliki pengakuan dari negara lain. Pengakuan ini tidak terlalu selalu menjadi syarat mutlak, namun sangat penting dalam konteks hubungan internasional. Pengakuan dalam negara lain memperkuat keberadaan negara tersebut di mata dunia internasional. Next, ada negara berdasarkan aspek ekonomi. Negara berdasarkan aspek ekonomi dan sosial yang dibagi menjadi dua, yaitu negara maju dan negara berkembang. Klasifikasi ini melihat pada tingkat pembangunan ekonomi, kualitas hidup, pendidikan, infrastruktur, serta kesejahteraan sosial. Negara maju atau developed countries, yaitu negara yang memiliki tingkat pembangunan ekonomi dan sosial yang tinggi. Negara-negara ini memiliki perekonomian yang kuat, teknologi yang maju, serta standar hidup yang tinggi. Contohnya ada negara maju Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, dan Australia. Beberapa ciri-ciri utama negara maju adalah 1. Pendapatan per kapita tinggi. Negara maju memiliki produk domestik bruto atau PDB per kapita yang tinggi, yang mencerminkan kekayaan dan kesejahteraan penduduknya. Kedua, ada industri dan teknologi canggih. Negara maju memiliki sektor industri yang berkembang pesat dan menggunakan teknologi tinggi dalam produksi barang dan jasa. Infrastruktur modern. Transportasi, komunikasi, dan infrastruktur publik sangat baik dan mendukung kehidupan masyarakat. Kualitas hidup yang tinggi. Layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial berkualitas baik. Harapan hidup dan tingkat literasi penduduk yang tinggi. Ketimpangan sosial rendah. Meskipun ada ketimpangan, negara maju cenderung memiliki program sosial yang mengurangi jurang kesenjangan ekonomi. Lalu ada negara berkembang. Negara berkembang atau disebut juga developing countries adalah negara yang sedang menuju pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih baik, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan. Tingkat pendapatan per kapita, teknologi, dan kesejahteraan sosial di negara berkembang lebih rendah dibandingkan negara maju. Contoh negara berkembang Indonesia, India, Brazil, Nigeria, Mesir. Beberapa ciri-ciri utama negara berkembang adalah 1. Pendapatan per kapita rendah hingga menengah. PDB per kapita di negara berkembang biasanya lebih rendah dibandingkan negara maju. 2. Bergantung pada sektor primer. Perekonomian banyak bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, atau pertambangan dengan tingkat industrialisasi yang masih berkembang. 3. Infrastruktur yang belum memadai. Transportasi, listrik, air bersih, dan layanan publik lainnya masih berkembang dan seringkali tidak merata di seluruh wilayah negara. 4. Kualitas hidup menengah hingga rendah. Akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan masih terbatas. Angka harapan hidup dan literasi cenderung lebih rendah dibandingkan negara maju. 5. Ketimpangan sosial tinggi. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin masih besar dan banyak negara berkembang yang menghadapi masalah kemiskinan, pengangguran, dan kekurangan gizi. Bentuk negara. Batas antara peninjauan secara sosiologis dan yuridis mengenai suatu negara. Bentuk negara menentukan strategi untuk mewujudkan tujuan negara dan berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi dalam masa modern saat ini, bentuk negara secara garis besar terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu kesatuan, serikat, dan monarki. Kesatuan. Negara kesatuan seperti Indonesia memiliki pemerintah pusat yang memegang kendali atas seluruh wilayahnya. Negara serikat. Negara serikat seperti Amerika Serikat terbentuk dari gabungan beberapa negara bagian yang sebelumnya merdeka. Setiap negara bagian memiliki pemerintahan dengan otonominya sendiri, namun bersatu di bawah pemerintahan federal pusat. Monarki. Monarki dipimpin oleh raja atau ratu yang berkuasa seumur hidup dan diwariskan secara turun-temurun.
merupakan salah satu bentuk pemerintahan tertua di dunia. Contohnya termasuk Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Warga negara. Orang yang disebut sebagai warga negara dapat berupa penduduk lokal maupun warga negara asing yang datang ke sebuah negara tersebut. Secara umum, terdapat asas kewarganegaraan yang dapat digunakan dalam menentukan kewarganegaraan yang dimiliki oleh seseorang. Pertama, yaitu asas ius sanguinis yang didasarkan pada keturunan berdasarkan darah maupun kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tua yang melahirkan mereka. Kedua, yaitu ius soli, yang didasarkan pada tempat kelahiran dari seseorang di sebuah negara tersebut. B. Fungsi warga negara. Fungsi warga negara yang pertama adalah menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah serta berdaulat. Fungsi warga negara yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan sebuah negara menyesuaikan dengan kapasitas serta bidang yang dikuasai masing-masing. Fungsi warga negara yang ketiga adalah menghormati HAM atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. C. Menurut para ahli. Menurut A.S. Hikam, definisi dari warga negara sebagai terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu citizenship. Kata tersebut memiliki makna sebagai anggota yang menjadi bagian dari sebuah komunitas yang membentuk sebuah negara itu sendiri. Hikam mendefinisikan warga negara sebagai anggota suatu negara itu sendiri. Menurut Austin Rani, definisi dari warga negara adalah sekelompok orang yang memiliki kedudukan secara resmi menjadi anggota penuh dari suatu negara. Kewarganegaraan. Pengertian dari kewarganegaraan itu adalah status hukum yang menunjukkan hubungan seseorang dengan suatu negara, mencakup hak dan kewajiban hukum, serta keanggotaan dalam suatu bangsa. Kewarganegaraan juga memiliki istilah dari bahasa Latin, artinya Latin civicus, yang berarti berhubungan dengan warga negara. Kewarganegaraan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas-asas dari kewarganegaraan yaitu seperti yang sudah disebutkan, ius sanguinis, ius soli, kewarganegaraan tunggal, dan kewarganegaraan terbatas, ganda terbatas. Habis itu ada teori. Teori yang menjelaskan tentang kewarganegaraan itu mencakup status hukum, hak dan kewajiban, serta keanggotaan dalam suatu negara. Beberapa teori kewarganegaraan itu antara lain, 1. Teori kewarganegaraan komunitarian. Artinya setiap warga negara perlu memiliki sejarah perkembangan masyarakat. Habis itu ada teori kewarganegaraan neo-republikan. Artinya teori ini memadukan dengan konsep publik, pluralitas, dan tindakan warga negara. Menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah jabatan dalam republik yang berhak dimiliki oleh setiap warga negara. Indonesia juga menganut asas ius sanguinis dan ius soli secara terbatas dalam menentukan status kewarganegaraan. Berikut daftar pustaka yang kami dapatkan dari referensi-referensi materi yang sudah tadi kami paparkan. Next. Baik, sekian itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 1 telah memaparkan materi tentang warga negara dan negara. Kurang lebih mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.